Kantor cabang utama Bank BCA Jalan Diponegoro nomor 15 Medan diduga bekerja sama dengan oknum yang tidak bertanggung jawab. 380 juta uang nasabah di dalam rekening saat ini dalam keadaan terblokir atas permintaan nasabah. Dinyatakan tidak bisa dibuka pemblokiran dengan dugaan adanya TPPU, tindak pidana pencucian uang. Dimas Pradipta, warga Gaberta Medan, adalah nasabah yang mengaku dirugikan oleh pihak kantor cabang utama BCA Medan. Ia mengatakan bahwa rekeningnya tersebut tidak bisa dibuka pemblokiran dengan alasan adanya dugaan tindak pidana penipuan. Dimas Pradipta dengan tegas menyampaikan sejumlah uang yang ada di saldo rekeningnya saat ini adalah murni hasil kerja kerasnya. Kepada wartawan, Dimas Pradipta menyampaikan pemblokiran rekeningnya bermula ketika ia mengalami kehilangan tas yang berisikan handphone, sejumlah uang tunai, dan dokumen lainnya. Mengetahui tas miliknya hilang dengan semua isinya, ia langsung menghubungi pihak BCA untuk pengajuan pemblokiran rekening atas namanya sebelum diurus kembali. Nasabah dari Bank BCA, saya merasa keberatan bahwasan uang saya pribadi saya mereka tahan. Pada waktu tanggal 13 saya memblokir rekening saya yang bernama Dimas Pradipta dengan nomor rekening 32518. Pada waktu tanggal 13 itu HP saya hilang dan berkas-berkas tas saya hilang, terus saya melakukan pemblokiran. Waktu itu Bank BCA atau Bank Halo BCA merespon pemblokiran saya. Terus saya terus kembali ke BCA pada tanggal 1 Juni. Saya meminta pemblokiran itu dibuka kembali, tapi mereka menahannya karena ada kasus bukan pelapor. Tapi yang pelapor itu saya tidak tahu, nggak jelas gitu, Pak. Apakah abang itu mengenal si pelapor itu atau hubungan apa dengan pelapor, Pak? Saya tidak kenal. Selanjutnya, Dimas Pradipta langsung mendatangi Polsek Medan Baru untuk membuat laporan kehilangan tas miliknya pada tanggal 14 Mei 2025 untuk mempermudah pengurusan pembukaan pemblokiran rekening miliknya yang sudah diajukan pemblokiran ke pihak BCA melalui Halo BCA. Setelah melengkapi syarat dan surat keterangan kehilangan dari kepolisian, Dimas Pradipta mendatangi kantor cabang utama Bank BCA di Jalan Diponegoro nomor 15 Medan untuk membuka kembali pemblokiran rekeningnya. Hal yang tidak diduga didapatkan oleh Dimas Pradipta dari kantor cabang utama Bank BCA Medan, di mana pihak Bank BCA menyampaikan bahwa pemblokiran rekeningnya tidak bisa dibuka karena ada laporan kepolisian yang masuk dengan dugaan tindak pidana penipuan. Pihak kantor cabang utama Bank BCA Medan menyampaikan bahwa Dimas Pradipta dilaporkan seorang dengan dugaan adanya tindak pidana penipuan. Dimas Pradipta diketahui dilaporkan oleh Erawan Wijaya, asal Sumatera Selatan, dengan bukti lapor yang dikeluarkan oleh Polres Lahat, Sumatera Selatan. Pengakuan Dimas Pradipta kepada wartawan terkait hubungannya dengan pelapor. Ia dengan tegas mengatakan tidak pernah mengenal pelapor dan mengetahui nama pelapor. Yang menjadi sorotan wartawan, bukti laporan kepolisian yang diterima oleh pihak kantor cabang utama Bank BCA Medan tidak disertakan nomor bukti lapor. Merasa dirugikan, Dimas Pradipta membawa kuasa hukumnya dari Law Office Okto GM Simangunsong SA dan Asosiates bersama Henry R. Hapakpahan untuk mendampingi kasus yang dihadapi olehnya yang mengakibatkan ia mengalami kerugian 318 juta rupiah dengan tuduhan dugaan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Kepada wartawan, kuasa hukum Law Office Okto GM Mangunsong dan Asosiates melalui Henry R. Hapakpahan SA menyampaikan kasus yang dialami oleh Dimas Pradipta adalah kasus yang dipaksakan yang bisa mencoreng nama besar Bank BCA di Indonesia. Apalagi pihak BCA melalui Ibu Endang menggiring opini seakan-akan ini TPPU. Kuasa hukum dari mana Dimas Pradipta ingin menyampaikan kepada media. Di sini ada klien saya, Dimas Pradipta. Dia yang memblokir rekeningnya pada tanggal 13 Mei 2025. Tapi dia membuka rekeningnya sampai saat ini tidak ada bisa dibuka. Uang beliau sebesar 318 juta rupiah. Ini orangnya. Kenapa saya bilang? Pada tanggal 14 dia langsung memblokir. Lalu tanggal 15 ada laporan dari informasi dari tim hukum Bank BCA. Kita datang menjumpai Pak Gulto. Yang ada ditunjukkan LP laporan polisi. Sementara laporan polisi itu tidak ada nomor. Tidak ada nomor. Kalau ada laporan polisi pada tanggal 15 Mei 2025, tapi sampai sekarang 17 Juni 2025 tidak ada panggilan terhadap klien saya. Malah kita 6 kali sudah datang ke Bank BCA. 6 kali itu sekarang kita sudah datang ke BCA. Mereka sudah minta klarifikasi. Apakah seperti di Bank BCA? Saya mohon,
kepada Bank Indonesia. Mohon periksa ini Bank BCA ini. Ini tidak benar ini. Dia sendiri yang memblokir rekeningnya, malah dipersulit untuk membuka kembali. Di Zoom meeting, 2 kali kita Zoom meeting. Pertama Zoom meeting di lantai 1, kita tersambung dengan pelapor. Klien saya memberikan alamat lengkap, nomor telepon lengkap. Lalu kita sekarang ini di tanggal 17 Juni jam setengah 11 kita Zoom meeting di lantai 5 dengan Ibu Endang. Ibu Endang, saya pertanyakan kepada beliau, Ibu, ini klien saya yang memblokir rekeningnya sendiri. Syarat pemblokiran itu biasanya setahu saya dilakukan oleh PPATK apabila ada aliran dana yang mencurigakan. Sementara yang blokir adalah klien saya. Ini orangnya. Lalu saya tanya tadi sama Bu Endang, mana pelapornya Ibu? Mana pelapornya? Kenapa pelapor tidak hadir pada saat di Zoom? Alasan pihak Bank BCA melalui Bu Endang. Ibu itu menyatakan hanya kami Bank BCA dengan klien saya. Jadi ini apa ini? Ini uang beliau loh, 318 juta. Jadi saya berprinsip, saya berpikir, berarti pingin Bank BCA pingin menguasai uang ini. Kenapa saya bilang pingin menguasai? Dia sendiri nasabah yang blokir, dipersulit. Saya sangat kecewa. Saya termasuk nasabah Bank BCA saya. Saya contohkan, saya nasabah Bank BCA. Saya blokir rekening saya. Saya lawyer, tiba-tiba masuk uang saya 1 miliar. Tidak bisa saya buka. Tidak bisa saya buka. Saya lawyer, masuk rekening saya 1 miliar. Saya sangat kecewa dengan Bank BCA. Terima kasih. Saya akan mengadukan ini ke pihak kepolisian. Dan saya akan menyurati Bank Indonesia untuk mengkoreksi di Bank Indonesia. Dan saya akan menyurati lembaga perlindungan saksi dan korban ini. Saya akan menyurati semua ini. Saya tidak akan tinggal diam sampai sini. Dan buat seluruh nasabah-nasabah Bank BCA yang hampir sama yang dialami dengan klien saya ini. Jangan tinggal diam. Ini tidak benar di Bank BCA ini. Terima kasih. Menyampaikan dugaan yang dituduhkan terhadap Dimas Pradipta adalah dugaan tidak berdasar, di mana pihak KCU Bank BCA Medan menolak permohonan pembukaan pemblokiran rekening nasabah atas permintaan sendiri dengan alasan nasabah sedang dilaporkan ke pihak kepolisian tanpa ada proses penyelidikan. Ia juga menyayangkan sikap pihak kantor cabang utama Bank BCA Medan, di mana ketika melihat bukti lapor dari si pelapor Erawan Wijaya, tidak mencantumkan nomor bukti lapor dari kepolisian. Beberapa pertemuan yang sudah dilakukan oleh pihak Dimas Pradipta bersama tim kuasa hukumnya, pihak kantor cabang utama Bank BCA Medan belum pernah menghadirkan pelapor ataupun identitas pelapor. Kepada wartawan, kuasa hukum Dimas Pradipta menyampaikan bahwa laporan kepolisian yang ada di kantor cabang utama Bank BCA Medan kuat diduga adalah laporan palsu. Henry juga menyampaikan kekecewaannya terhadap pihak kantor cabang utama Bank BCA Medan, di mana pihak kantor cabang utama BCA Medan tidak meneliti terlebih dahulu kasus atau laporan yang diterima. Apabila pihak kantor cabang utama Bank BCA Medan tidak membuka kembali pemblokiran rekening nasabah atas nama Dimas Pradipta, kuasa hukumnya Law Office Okto G. Mangunsong, Asosiates bersama Henry R. Hapakpahan Esa, menyatakan dengan tegas akan membawa kasus tersebut ke jalur hukum. Ia berencana akan melaporkan kantor cabang utama Bank BCA Medan ke Polda Sumut dan akan menyurati OJK Regional 5 Sumatera Utara dan Menteri Keuangan Republik Indonesia serta Bank Indonesia. Tim Tuntas Pos TV.TV mengabarkan dari Medan.